Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Kalian setuju gak kalau orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah orang-orang yang gak mempunyai jiwa nasionalisme? Kalau gue sih setuju kalau statement barusan adalah tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah dilakukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jadi kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Nah teman-teman, jadi kembali lagi viral mengenai hashtag kabur aja dulu. Kalau yang video sebelumnya yang kita komentari adalah masalah Wamen, ya Pak Noel. Sekarang yang berulah adalah Menteri Kesayangan Pak Mulyono. Siapa lagi kalau bukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jadi beliau dalam statementnya mengatakan bahwa orang yang keluar kerja di luar negeri itu tidak memiliki jiwa nasionalisme. Jadi orang-orang yang menggor-gorkan masalah hashtag ini dan mereka keluar itu katanya tidak punya jiwa nasionalisme. Ini kan lucu ya. Lucunya kenapa? Karena entah Bapak Menteri paham maksud sebenarnya daripada hashtag ini atau memang baper akibat adanya hashtag ini. Karena sebenarnya hashtag ini tidak berbicara mengenai nasionalisme, Pak. Tapi sebenarnya hashtag ini berbicara mengenai kritikan untuk pemerintah Republik Indonesia. Mereka yang keluar di luar negeri itu untuk bekerja bukan karena mereka tidak cinta tanah air, tapi ketika dia berada di Indonesia, itu dia tidak punya pekerjaan. Kira-kira siapa yang akan disalahkan ketika orang tidak punya pekerjaan? Apakah karena dia tidak mau mencari kerja? Kalau dia sudah mencari kerja tapi memang tidak dapat pekerjaan, siapa yang disalahkan? Ya lagi-lagi kan Anda sebagai pejabat negara. Kan Anda lah yang harus menjamin kesejahteraan kami sebagai masyarakat. Dan kalau memang untuk hidup, untuk membiayai keluarganya, mereka harus keluar. Apakah kemudian kita menstatement dia bahwa dia tidak jiwa nasionalis? Jadi saya kembali ingatkan Pak bahwa hashtag ini, hashtag yang dilontarkan oleh netizen bukan tentang ada atau tidaknya jiwa nasionalisme, tapi ini merupakan kritikan bagaimana kemudian ini menjadi social control untuk Bapak memperbaiki. Karena kalau ada seperti ini artinya ada masalah yang terjadi di pemerintahan. Artinya ada tata kelola sistem yang mengurusi masalah ketenagakerjaan, Kemenaker itu, yang bermasalah. Karena tidak cukupnya penyerapan daya kerja di Indonesia, sehingga mau tidak mau mereka keluar. Sekali lagi tidak pantas sekiranya mereka dikatakan tidak punya nasionalisme. Jangan baper dong dari pejabat negara. Jadi banyak yang curhat, bahkan banyak yang mengomentari mengenai video Bapak ini tentang nasionalisme itu, video dari Pak Bahlil Lahadalia ini, dan itu menuai kritikan-kritikan pedas dari mereka. Untuk selengkapnya mari kita saksikan videonya. Yang pertama begini, yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Cocok. Ada teman-teman semua. Ya harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Orang itu harus punya rasa nasionalisme. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir Anda memang tugas pemerintah memang memperbaiki negara. Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Di sini. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, Enggak. kakek kita, Bukan, turunan kita, bukan masalah nasionalisme. dalam merebut Hashtag ini kemerdekaan enggak. ini banyak yang diperkosa, Entahlah, nggak paham. banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Kami tahu. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, Tapi kalau mati, menurut saya kalau baru karena merasa gara-gara nggak nyaman di makan, negara gara-gara orang nggak kerja, kemudian pindah, siapa yang disalahin? ya saya mempertanyakan
Mohon Jadi- maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Nah, di sini salahnya. Jadi itu nanti kalau semua begitu negara ini Bukan, siapa yang bukan ngurus? masalah nasionalisme ini, bukan. Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Toh, kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok masih banyak. Kita ini kan 270 Siap. juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa. Siap, siap, Pak. Itu Siap. satu. Yang kedua, kaitannya dengan lapangan pekerjaan, nggak ada urusan lah. Mereka kalau mau kerja, kerja aja di luar kalau mau. Lah. Ya mungkin kita doakan mudah-mudahan mereka sadar 10 tahun balik lagi ke Indonesia. Ya Allah alam kan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa negara ini tanggung jawab kita bersama. Seluruh anak-anak muda Iya. yang Tanggung jawab dari kita bersama Aceh, dan yang paling banyak tanggung pelosok jawab itu Aceh sampai pemerintah. pelosok Papua. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jangan karena kita mau senang sendiri meninggalkan negara kita. Enggak gitu. Boleh kita tinggal di sana dan senang, tapi keluarga kita, sepupu kita, teman-teman kita banyak di kampung yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai orang yang mohon maaf sudah diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Dan gitu janganlah juga. berpikir Sebenarnya individual, enggak. tidak boleh. Jadi saya menganggap bahwa Oke, tidak oke. ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Kalian setuju gak kalau orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah orang-orang yang gak mempunyai jiwa nasionalisme? Kalau gue sih setuju. Setuju kalau statement barusan adalah statement yang dungu. Nah, jadi belakangan ini tagar kabur aja dulu sedang ramai dibicarakan di media sosial, di mana banyak netizen Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri membagikan kisah tentang kualitas kelayakan hidup di luar negeri, sekaligus memberikan insight tentang bagaimana caranya untuk pergi dari Indonesia. Nah, para pengamat mengatakan sebenarnya fenomena ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan rasa nasionalisme, melainkan ini hanyalah bentuk ekspresi dari anak-anak muda yang kecewa atas buruknya Betul. kualitas hidup di tanah air Indonesia. Betul. Entah itu dari Nah, segi itu kualitas yang- pendidikan, ini yang jaminan dimaksud kesehatan, dengan kesempatan kerja, keluar aja sampai dulu. biaya hidup Ini yang yang terus naik, dimaksud. tapi penghasilan segitu-gitu Bukan- aja. Nah, dengan bukan munculnya tren bukan ini, karena video kita lama dari cinta Bapak ya. Bahlil pun kembali muncul ke permukaan. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Cinta tanah air tapi hidup miskin, malas, nyusahin, gak punya duit, terus ngebegal. Waduh. Nah, menurut gua, fenomena ini tuh harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Apalagi mengingat tingkat literasi masyarakat Indonesia kan masih rendah. Takutnya, tren seperti ini tuh bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi perdagangan manusia. Jadi kalau pemerintah iya mendukung, sebaiknya segera lakukan aksi sosialisasi dan sarana yang suportif agar masyarakat nggak mudah tertipu. Tapi kalau pemerintah bersikap kontra seperti beliau, ya monggo diperbaiki lagi sistem dalam negerinya agar orang-orang lebih nasionalis terhadap tanah air ini. Gimana menurut kalian? Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, Bang, sabar. dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, Nah, itu. ada istri Ada yang keluarga sedang yang harus hamil yang harus dinafkahi. dinafkahi setiap harinya, ada juga anak nggak- yang nggak harus selamanya kita dipastikan nggak cinta gitu. biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita Kontroversial lakukan banget sih. supaya keluarga kita di Menteri Indonesia itu kesayangannya Pak sejahtera. Mulyono. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Hei Pak, coba Bapak pergi ke tempat teman Bapak yang kerja di Curhatan ini, APBN. curhatan dari Silahkan buat dispil penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak? Nomor 1 dari Migas, saya tahu Pak. Nomor 2 itu dari siapa? Dari saya bukan. Dari teman-teman kami yang kerja di luar negeri bukan. Tapi dari siapa Pak? Coba dilihat Pak. Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Kalau maksud Bapak itu nasionalisme harus berada di Indonesia, bekerja di Indonesia. Oke, saya terima tantangan Bapak. Ini kalau misalnya videonya sudah saya upload, saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya Tanggung, bakalan tanggung. dipulang dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang devisa negara. Oh. Betul lah. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah Bahlil, meragukan nasionalisme kalian. Memang binti Bahlil. Jadi itulah tadi video mengenai jiwa nasionalisme.
Iya, jiwa nasionalisme dan hashtag kabur aja dulu. Jadi sekiranya semoga Bapak paham, sebenarnya kita tidak berbicara mengenai nasionalisme, tapi ini adalah bentuk kritikan untuk pemerintah. Dan semoga kemudian ini mampu menyadarkan pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan agar kemudian lapangan pekerjaan itu mampu memenuhi untuk penyerapan lapangan pekerjaan untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka tidak keluar dan tidak dijeks sebagai orang yang tidak memiliki nasionalisme. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar sekarang juga.